Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan coba masuk ke materi yang sebetulnya sudah dibahas oleh teman-teman kelompok, bahwa kurang lebih materi kita ini berbicara terkait dengan populasi dan sampel. Materi ini sebetulnya merupakan pendahuluan, bisa saya katakan demikian, untuk masuk ke mata kuliah di semester berikutnya. Mungkin teman-teman sudah ada yang sudah mengambil juga, yaitu pengantar statistik sosial. Materi terkait dengan populasi dan sampling ini menjadi bagian penting dan dibahas secara lebih detail juga daripada mata kuliah ini. Oke. Kalau melihat Newman, memang di situ disebutkan, teman-teman, ada sampling untuk pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Mungkin nanti saya ke depan, di waktu yang tersisa, akan coba petakan. Nah, sebelum ke sana, bahwa kita ketahui bersama, populasi dan sampling ini merupakan bagian penting di dalam kita menarik ataupun mengambil siapa saja informan ataupun responden dalam penelitian kita di situ. Sebagai contoh sederhana sekali, teman-teman mungkin di sini ada yang hobi sekali makan bakso ataupun berbagai jenis sayur sop ataupun semacamnya. Ketika kita melihat ataupun teman yang lain merekomendasikan, oh ternyata bakso di pojokan takor baru ya, new generation, baksonya enak katanya begitu. Tentu kita menyebutkan enak ataupun ingin merasakannya, tidak mesti kita memakan ataupun merasakan bakso yang ada di panci si mbak di sana begitu. Tapi kita hanya cukup merasakan dengan semangkuk bakso tersebut. Dan kesimpulan enak itu, jika memang enak, akan tergambar dari hanya mencicipi bakso di mangkuk yang disajikan itu. Tidak meski merasakan keseluruhan dari bakso yang ada di panci tersebut begitu. Sederhananya seperti itu. Bahwa bakso yang ada di panci yang besar itu, yang ada di si mbak, itu merupakan populasi, sedangkan bakso yang disajikan di mangkuk, satu mangkuk itu adalah sampelnya. Tentu berbicara sampel itu yang ada di populasi. Nah, pertanyaannya, ketika kita menarik si sampel itu, apakah terwakili gitu, sampel-sampel yang ada di populasi itu ataupun tidak? Coba pelan-pelan teman-teman di situ ya, terkait dengan populasi dan sampel. Kemudian, itu bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua, saya masuk ke bahasan yang sudah dijelaskan kelompok. Tadi disebutkan terkait dengan non-probabilitas sampling dan probabilitas sampling. Nah, itu seperti apa pembagiannya? Kalau Newman sebetulnya lebih menyebutnya yang non-probabilitas itu sebagai non-random. Bahasa Newman itu non-random sample, seperti itu. Nah, untuk pembagiannya, misalkan Aldi dan Amin dan teman-teman keempat orang di kelompok yang sudah presentasi, seperti menyebutkan ada teknik random sampling, systematic sampling, stratified, dan ada yang cluster. Nah, ini merupakan bagian dari yang sifatnya probabilitas, kemungkinan, probabilitas sampling. Biasanya teknik pengambilan sampel ini ada di pendekatan kuantitatif. Kita coba akan menstrukturkan di situ biar lebih tergambar lagi. Apa bedanya sebetulnya yang kemudian teman-teman kelompok menyebutkan ada yang snowball sampling, ada yang menyebutkan tadi purposive sampling, ada yang menyebut juga aksidental ataupun dalam bahasa Newman itu convenience sampling. Nah, ini
Yang bagian kedua ini merupakan non-probabilita sampling. Nah, apa bedanya? Bedanya itu ada tidaknya kerangka sampel. Teman kelompok menyebutkan karena membaca dari Newman ada sample frame. Nah, apa itu kerangka sampel? Sederhananya, kerangka sampel itu adalah data yang dimiliki oleh peneliti. Data apa? Data yang ada di populasi. Misalkan kita ingin meneliti mahasiswa di FISIP. Tentu mahasiswa di FISIP, keseluruhan mahasiswa FISIP. Nah, kita dapat menggunakan yang sifatnya probabilita dan non-probabilita itu ketika kita memiliki atau tidak data-data mahasiswa FISIP, ya namanya, jenis kelaminnya, usia, dan sebagainya. Kalau kita memiliki list data itu, dan memang data itu ada, bisa diperoleh, maksudnya bisa diperoleh ataupun tidak, akan beda loh titik tekannya. Kalau data mahasiswa tentu kan secara logik itu akan ada gitu. Tapi untuk data prostitusi katakan, ya oke, mungkin lembaga tertentu punya, tapi tidak semua orang memilikinya. Maka tentu tidak akan ada kerangka sampel, tidak ada kerangka sampling frame-nya tidak ada. Maka ada istilahnya teknik snowball. Nah, ini yang non probabilita digunakan. Itu di situ dulu untuk bahasan yang kedua. Mudah-mudahan dapat lebih tergambar ya teman-teman ya. Nah, apa sebetulnya kekurangan dan kelebihannya? Tentu kalau yang dengan probabilita ya, pendekatan kuantitatif, ini berkemungkinan dapat merepresentasikan keseluruhan responden, katakan keseluruhan responden yang ada di tingkat populasi. Kalau mahasiswa FISIP, karena kita memiliki kerangka sampelnya, tentu si sampel ini harus mampu merepresentasikan keseluruhannya. Ya, mungkin agak bingung ya di situ ya. Oke, sebentar. Non-probabilita ini memang sifatnya, saya akan agak lompat-lompat ya. Non-probabilita ini sebagai contoh misalkan, tadi kelompok menyebutkan yang dengan teknik kuota. Contohnya, kita ingin, langsung saja ya, kita sudah menentukan walaupun ada teknik berapa jumlah responden ataupun informan, katakan dengan rumus Slovin dan lain-lain, ini akan dibahas di pengantar statistik sosial. Kita akan menentukan 1000 informan, 1000 responden ya, nggak apa-apa, informan di kota madya di DKI Jakarta gitu. Riset kita ini adalah riset di DKI Jakarta. Kita ingin ada 1000 orang yang ingin diteliti. Karena kota madya di provinsi DKI Jakarta ada 5, katakan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan. Tentu ketika kita menentukan 1000, tinggal bagi saja setiap kota madya 200, 200, 200, 200. Nah, itu dikuotakan dulu gitu. Nah, jadi orang ataupun informan yang ingin kita teliti di kota madya Jakarta Pusat ya 200 orang, di Jakarta Timur 200 orang, dan seterusnya. Itu secara kuota. Ya tentu ketika kita menentukan 200 ini akan lebih subjektif dalam arti kekurangannya tentu bisa saja tidak merepresentasikan tidak mampu merepresentasikan keseluruhan masyarakat di DKI Jakarta. Ya karena, tapi ini bukan berarti tadi teman-teman dari Volop menanyakan bagaimana dengan keabsahan dari datanya. Tentu ini tetap dibenarkan secara metodologi. Ya karena itu tadi, untuk penelitian tertentu kita tidak memiliki kerangka sampel. Misalkan kita ingin meneliti
jaringan narkoba misalkan. Ya, tentu data ini tidak bisa kita temukan di internet dan memang bisa jadi tidak ada ya secara formal begitu, data open source. Ya tentu 200 informan ini akan sangat berharga dan dapat merepresentasikan informasi yang kemudian akan dibahas tadi. Tentu dengan teknik yang kemarin kita perbincangkan, ada triangulasi data, triangulasi metode, dan lain sebagainya, ini akan lebih memperkuat gitu teman-teman. Ya, kita akan coba juga lah bahas beberapa ya yang tadi teman-teman sebutkan. Ada yang masih di non-probabilita teman-teman. Saya kira teman-teman bisa bisa ataupun mampu mengumpulkan ataupun mengkonkretkan kembali apa yang saya paparkan ini, artinya lebih mudah ditangkapnya. Oke. Kembali ke non probabilita, tadi sudah yang kuota, saya akan coba beberapa ya yang teman kelompok sebutkan. Ada yang convenience ataupun accidental, dan ini memang yang accidental ini penelitian ataupun si informannya yang accidental saja. Oke, contoh saya meneliti ruang publik di kota Bandung. Saya, tanda petik ya, hanya duduk-duduk menunggu informan datang yang berkunjung ke, katakan ruang publik yang dimaksud adalah taman kota. Saya hanya duduk-duduk di taman kota untuk menunggu informan yang datang. Oh, ada yang berkunjung secara aksidental. Itu yang menjadi informan kita. 1, ada lagi masuk 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan aksidental ataupun dalam bahasa Newman, istilah Newman itu convenience. Seperti itu. Ada juga yang purposive. Yang purposive ini yang memang tertuju begitu ya. Secara kualitatif, non probabilita walaupun tidak ada kerangka sampel, ini valid ataupun teruji begitu. Teruji dalam arti seperti apa? Yang terpilih menjadi informan kita tentu yang memiliki kapasitas, memiliki apa itu istilahnya, informasi emas lah begitu. Kalau sekarang ramai kasus terorisme dan sebagainya, si yang purposive ini tentu bukan orang biasa yang menjadi informan kita, tentu orang yang memiliki cukup kapasitas untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan topik penelitian. Seperti itu teman-teman. Jadi yang purposive ini misalkan ketika meneliti ruang publik kota Bandung, ataupun meneliti terkait dengan terorisme, yang purposive ini bisa saja misalkan yang terorisme adalah pelaku terornya, ya artinya misalkan ex-napiter, di penjara, diwawancara, tentu dengan perizinan dan lain-lain, juga misalkan kepala BNPT-nya ataupun kepala BIN-nya katakan, ini purposive begitu. Jadi hal ini yang memang jelas informannya begitu, yang tertuju begitu. 7 menit tersisa, kita akan sedikit coba beralih ke yang probabilita. Ini memang karakteristik utama di pendekatan kuantitatif, karena kemungkinan besar, kenapa saya menggunakan istilah kemungkinan besar, ketika penarikan sampelnya memang sesuai metodologi, ini yang akan dapat merepresentasikan keseluruhan informan. Ketika mangkuk bakso yang kita makan, tentu ini akan merepresentasikan keseluruhan bakso yang ada di panci si Mbak, di takor, seperti itu. Nah, ini sudah jelas gitu ya. Nah, ini teman-teman ada yang menarik juga dalam pembahasan probabilitas sampling ini, bahwa keterwakilan begitu ya, keterwakilan yang ada di probabilitas sampling ini memang sangat penting teman-teman. Artinya keterwakilan itu dari tadi kerangka sampel ataupun sampel frame yang dimiliki oleh peneliti begitu. Dan juga selain itu harus dilihat juga bahasanya itu homogenitas dari respondennya sendiri gitu.
Tentu kalau yang sifatnya random ataupun sistematis, tentu respondennya harus homogen. Ya homogen itu misalkan dengan karakteristik suku katakan, suku yang ditelitinya adalah suku Jawa begitu. Kalau yang memang karakteristik yang heterogen itu ada suku Sundanya, ada suku Bataknya, ada suku di luar yang tadi saya sebutkan di awal, suku Jawa begitu. Ada pemilihan heterogen dan homogennya. Saya kira teman-teman masih bingung dalam konteks ini. Teman-teman, ini sebagai gambaran awal, nanti teman-teman bisa menggalinya dan akan didapat juga di mata kuliah di semester berikutnya, atau yang teman-teman yang sudah mendapatkan mungkin sudah langsung klik. Nah, kurang lebih pembahasan yang cukup penting dan perlu teman-teman ketahui di pengantar metode penelitian sosial dalam pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan sampling ya. Newman itu lebih menekankan ada yang lebih kepada kuantitatifnya, ada yang lebih kepada kualitatifnya. Nah, itu pembahasan yang coba kita eksplorasi bersama pada pagi ini. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.